saya lagi mengikuti program sertifikasi counselor, certified by government ya nanti kalau sudah lulus. Dan dalam salah satu kuliah onsite-nya, pengajarnya mengatakan bahwa dengan bertambahnya usia kita, itu begitu banyak sel-sel di otak kita tuh yang hilang, yang putus ya. Jadi sambungan-sambungannya jadi bisa lupa, demensia dan sebagainya. Tetapi kabar baiknya dia bilang jangan khawatir Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena yang hilang itu bisa kita dapatkan kembali ketika kita belajar. Jadi tadi menyambung Pastor Aswan ya, jadi kita ini harus belajar. Nanti setelah kita dipanggil pulang baru pembelajaran yang berhenti. Baik Bapak Ibu, saya senang sekali hadir di tengah-tengah Bapak Ibu melayani Jemaat Ebenezer Kelapa Gading. Sudah sekian waktu Pastor Aswan minta saya khotbah, tapi tidak bisa ya karena tahun lalu sebenarnya kami juga di sini ada kelulusan L215 dan sebenarnya itu hari Minggu bisa melayani, tapi karena uh, Pastor Chris yang bersama-sama kami juga melayani di Jogja, jadi saya harus pulang menemani Pastor Chris yang melayani di Jogja, sehingga baru hari ini kesampaian. Saya senang sekali berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian memuji menyembah Tuhan bersama-sama, dan saya tahu bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Karena firman Tuhan berkata 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namanya, Tuhan hadir di situ. Dan saya senang juga karena saya melihat familiar faces ya, wajah-wajah yang sudah familiar. Ada Pak Denny, Bu Susi, juga anak-anak mereka kami juga kenal di Jogja semuanya. Dan saya lihat ada Pak Ivan Lonan dan Ibu Lisa ya. Oh iya, Pak Ivan Lonan, Ibu tadi di sana soalnya. Pak Ivan ini dan Ibu Lisa mahasiswa di Jogja, saya sudah kenal sejak masih muda dan hari ini anaknya udah 4, luar biasa. Anugerah Tuhan cukup ya Pak. Kemudian saya juga di belakang Ivan slide ada Pur dan juga wife. Pur juga saya sudah kenal sejak di Jogja dan senang sekali bisa berjumpa kembali Pur, dan sudah berkeluarga dan ditambahkan di gereja ini, puji Tuhan. Dan kemudian ya Lenny Lubis, saya juga sudah kenal sejak dari Jogja sebagai mahasiswa. Ya senang sekali ya sudah berkeluarga juga punya anak-anak pada hari ini bersama suami ya. Dan kemudian juga bersama-sama keluarga rohani kita pada hari ini ada Pak Awi dari Dalung, juga Ibu Lastri, ini siswa L113 yang baru graduate kemarin. Puji Tuhan. Lalu ada Pak David Dun dan Ibu sama-sama juga baru graduate. Ini juga pembelajar suami istri. Dan harapan kami bisa melanjutkan ke L215. Ya, don't worry Pak, Tuhan menyediakan. Baik Bapak Ibu, saya senang sekali. Saya harap saya sudah menyapa semua yang saya kenal. Dan juga Ibu Sharon juga saya sudah kenal dari kami setelah saya bertobat lahir baru tahun Desember 88, 89 itu kami mission trip. Jadi sebelum ada short term atau 10 days mission trip atau explore team, kami sudah mission trip ke Bali 89, saya ingat sekali, kalau nggak 89 90 ya, dan masih ketemu Pak Robert Wenas. Pada waktu itu kami di hosting, yang saya nggak pernah lupa itu ini lobster, dikasih udang gede ya, bukan lobster ya, udang, karena beliau pengusaha tambak udang pada waktu itu. Kami di hosting, dan saya tidak pernah lupa Bu Sharon waktu masih kecil ya Bu, ini bicara 30 tahun yang lalu Bapak Ibu, 30 tahun yang lalu ya. Dan juga Pastor Aswan saya kenal karena Pastor Petra Edi. Karena Pastor Petra Edi, Pastor Aswan dan Pastor Dani itu satu SMA di Jakarta. Dan Pastor Petra ini adik kelas sebenarnya, dan dalam cerita selalu mengajak Pak Raswan dan Pak Dani untuk hadir di gereja, tapi ditolak terus sampai satu hari ya udahlah dikasihan Petra nih. Akhirnya datang tapi bertobat dua-duanya. Jadi ya, dan semua jadi pastor ya. Pastor Dani jadi pastor di Ebenezer Palu, Pastor Petra di Ebenezer Kuningan, Pastor Raswan. Jadi Bapak Ibu, yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kita ini keluarga rohani, dan sesuai dengan core value Ebenezer yang kita miliki, salah satu core value-nya adalah family, bahwa kami menolak
mengorbankan keluarga demi kesuksesan sementara dalam pelayanan, dan kami menghargai hubungan jangka panjang. Ya Bapak Ibu, jadi ini value yang kita miliki, kita menghormati hubungan jangka panjang karena kita tidak hanya ketemu di muka bumi ini, nanti kita di surga kita ketemu juga bersama-sama. Dan saya memperkenalkan terlebih dahulu keluarga saya. Bisa slide-nya bisa ditayangkan. Ya, ini foto diambil waktu pasca ya, bulan April tahun 2025, jadi 6 bulan yang lalu. Ternyata setelah anak-anak besar untuk cari momen foto keluarga bersama itu sulit Bapak Ibu. Meskipun kita sama-sama dalam satu acara, tapi lupa terus itu foto. Sehingga cari foto terbaru itu agak susah ya. Nah ini foto yang kami ambil waktu pasca April 2025. Yang paling kiri adalah anak saya nomor satu, Esther Deborah Kaloseran. Dia saat ini ada di Budapest, Hongaria. Nanti saya akan cerita. Lalu sebelahnya adalah istri saya yang tercinta, Yanti, yang bersama-sama saya juga kami teman satu kuliah. Kami masuk angkatan 87 di UGM dan sama-sama di jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP HI. Satu jurusan, satu angkatan, satu kelas, satu sama-sama mulai di PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen, dan juga bertobatnya nggak beda jodoh minggu, ditambahkan dalam gereja, dan kami mengembalakan bersama-sama dari SMP, SMA, mahasiswa sampai keluarga. Jadi waktu kami belum menikah, kami sudah mengembalakan keluarga, luar biasa ya Bapak Ibu. Baik, lalu anak yang nomor 2, Yenis Pauline Kaloseram, dia sudah lulus juga dari Institut Seni Indonesia, music performer. Dia konsentrasinya pop jazz piano. Dia saat ini juga lagi cari scholarship keluar, tolong doakan supaya dia bisa mendapatkan scholarship. Lalu yang paling bungsu, laki-laki, Abraham Samuel Kaloseram, dia lagi skripsi. Dia kuliah di Multimedia Training Center, punyanya Kominfo ya, di bawah Kominfo, Sekolah Tinggi Teknik Multimedia. Jadi lagi skripsi dan hopefully tahun depan dia bisa wisuda. Jadi Bapak Ibu, saya katakan kepada anak-anak bahwa kalian ini dari kecil sudah kami selalu bersama-sama ya, sama-sama orang tuanya di rumah, kemudian kami buka sekolah bersama-sama juga, seharian di sekolah bersama-sama, kemudian di gereja juga melayani bersama-sama. Jadi kalau kalian mau pergi, sejauh mungkin untuk mengejar cita-cita, pergilah, jangan takut ya. Pak Presiden pertama RI, Pak Bung Karno mengatakan, kejarlah mimpimu sampai ke bintang-bintang, ya, setinggi langit, di antara bintang-bintang, setinggi langit. Kalaupun kau jatuh di antara bintang-bintang. Itu katanya Pak Soekarno. Jadi saya katakan pada anak-anak, jangan khawatir papa mama, kami baik-baik saja. Kalian pergi aja. Karena sudah dari kecil sama-sama ya. Baik Bapak Ibu, pada hari ini sebenarnya saya ingin bicara tentang misi. Saya sudah bicara ke Pastor Aswan kemarin, tapi Tuhan memberikan firman yang lain untuk jemaat di Every Nation Kelapa Gading. Teksnya diambil dari Matius pasal 6 ayat 33. Kita semua sudah sering mendengar, sering membaca, dan bunyinya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, di dalam translasi berbahasa Inggris, ditambahkan kepadamu itu diterjemahkan progressively added. Ya, jadi ditambahkan secara progresif. Ya, ini janji Tuhan Bapak Ibu. Dan kita harus melihat firman ini dari konteks ayat sebelumnya, karena ini ada di antara pasal khotbah di bukit. Ya, kita tahu Matius 5, 6, 7 adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit, dan Matius 6 ayat 33 ini bagian tengah dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan kalau Bapak Ibu baca Alkitab, di atasnya itu berbicara tentang kekhawatiran. Ya, saya suka membawa Alkitab dalam khotbah dan dalam melayani. Saya termasuk old school ya Bapak Ibu. Banyak yang bilang sekarang gadget kalau pakai Alkitab ini, saya bilang ya kalau bawa Alkitab ini kayak memikul salib ya. Ini berat kan?
repot, tapi saya suka karena saya bisa lihat secara keseluruhan. Kalau di gadget kita bisa hanya lihat satu bagian, tapi kalau dalam Alkitab cetak seperti ini saya bisa melihat. Dan kalau kita lihat Matius pasal 6, Tuhan mengajarkan berdoa, lalu berpuasa, harta di sorga, dan lalu hal kekhawatiran. Nah, di dalam pasal yang pasal 6 ayat 19, Tuhan mengatakan janganlah mengumpulkan harta di bumi ini, ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga yang tidak rusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya, sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, di sini ayat 24. Ya, jadi ini satu ayat sebelum masuk kepada hal kekhawatiran, perikopnya kekhawatiran. Lalu ayat ini mengatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saya menggunakan Alkitab TB2 ya, terjemahan baru 2. Nah, lalu kemudian di situ masuk ke ayat 25, kekhawatiran. Ya, saya bacakan secara sekilas. Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang kamu makan, minum, pakai. Bukankah hidup itu lebih berharga daripada makanan dan pakaian? Ya. Lalu dikatakan, pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja? Sehasta itu segini ya, jalan hidupnya. Ya. Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh, mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, tidaklah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Ayat 31 dikatakan, karena itu janganlah khawatir, dan aku berkata, apakah yang kami akan makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Nah, di sini baru muncul ayat ini, 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu mengacu makanan, pakaian, minuman, semuanya itu akan ditambahkan, progressively added, secara progresif, semakin akan ditambahkan kepadamu. Lalu ayat 34, karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu, di zaman ini kita khawatir untuk hari esok. Kita khawatir untuk tahun depan, 5 tahun depan, 10 tahun depan, 15 tahun. Bapak Ibu, kita memang harus merancang masa depan kita. If we fail to plan, we plan to fail. Kalau kita gagal merancang masa depan kita, gagal. Ya. Nah, tidak ada yang salah dengan kita merancang masa depan kita, tapi Bapak Ibu, firman Tuhan Yesus berkata, kekhawatiran hari ini cukup hari ini. Karena besok itu punya kesulitan sendiri. Kita tidak pernah tahu hari esok. Yang kita tahu, hari esok adalah hari Senin. Itu tidak pernah berubah. Besok pasti hari Senin. Itu nggak pernah berubah. Tapi yang lainnya, Bapak Ibu, Saudara, kita tidak tahu. Kita tidak tahu banyak hal. Nah, di sini Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Judul khotbah ini adalah dahulukan yang utama. Sebuah tantangan untuk berani memilih. Sebuah tantangan untuk berani memilih yang utama daripada yang kurang utama menurut
standar ilahi. Kalimat tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan, mengungkapkan makna mendalam tentang prioritas hidup. Ayat ini merupakan perintah imperatif, ya, ini perintah yang kontras berlawanan dengan larangan kekhawatiran di ayat yang di atasnya, di mana Yesus menekankan bahwa kekhawatiran tentang makanan, minuman, dan pakaian adalah ciri orang-orang non-Yahudi. Kita harus melihat penerima pertama surat ini adalah ini khotbah di bukit, dan kita tahu budaya Romawi waktu itu mereka dijajah oleh Roma, dan orang-orang Romawi pada waktu itu non-Yahudi, mereka begitu concern dengan hal-hal yang lahiriah daripada yang rohani. Dan Tuhan mengatakan mereka tidak mengenal Bapa surgawi. Carilah dahulu menyiratkan pencarian yang disengaja dan utama, bukan sekedar tambahan. Kalau kita melihat perikop ini Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya itu dahulu itu menyiratkan prioritas, ya, menyiratkan pencarian yang disengaja. Jadi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu harus dengan disengaja, bukan kebetulan, bukan sambil lalu, tetapi harus menjadi prioritas Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia utama. Makanya dahulukan yang utama, bukan yang kurang utama. Yang utama adalah mencari Tuhan, yang kurang utama makanan, minuman, pakaian. Itu bukan berarti tidak penting, tapi Tuhan mengatakan, kalau kamu mencari kerajaan Allah dan segala kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan. Nah, kerajaan Allah mengacu kepada sebagai pemerintahan rohani di mana Allah berkuasa dalam hati manusia. Mencari Allah dan kebenarannya adalah prioritas penting dalam hidup yang penuh dengan kekhawatiran. Kita hidup di era bukan hanya modern, kita hidup di era postmodern, di mana kebenaran itu relativitas. Tidak ada kebenaran absolut. Ya, itu benar menurut kamu, tapi belum tentu menurut saya. Jadi kita hidup di era yang seperti itu. Nah, ini adalah satu challenge, tantangan bagaimana kita berani nggak untuk memilih prioritas yang paling penting dalam hidup ini, yaitu mencari Tuhan dan segala kebenarannya, dan kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Karena ini janji Tuhan bahwa Dia akan mencukupkan kebutuhan kita. Kita hidup di era orang yang begitu takut, khawatir, Bapak Ibu. Ya, menurut pendapat saya, hari-hari ini orang lebih takut kepada kekurangan daripada takut kepada Tuhan Yesus. Ada amin Bapak Ibu? Ini menjadi perenungan kita. Hari-hari ini kita lebih takut kepada kekurangan, lebih daripada takut kepada Tuhan Yesus. Orang hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Laporan Gallup tahun 2025 dari State of the Global Emotional Health dari Gallup ini lembaga survei di Amerika, ya, menemukan bahwa tingkat kecemasan dan stres dan kemarahan global itu meningkat selama 1 dekade jika dibandingkan dari tahun 2014. Ya, 39% orang dewasa di seluruh dunia melaporkan mengalami kecemasan tinggi pada tahun 2024. Ya, jadi kita hidup di tengah-tengah begitu banyak ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab, tentu saja Bapak Ibu, Saudara dan saya, kita punya tanggung jawab. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja profesional, mahasiswa, mahasiswi, pelajar, Saudara punya tanggung jawab. Ya. Tetapi kita harus meletakkan tanggung jawab kita, beban kita kepada Tuhan. Tuhan berkata, marilah engkau yang letih, lesu, dan beban berat, datanglah kepadaku, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kuk yang kuberikan kepadamu ringan dan enak dipikul. Dalam bahasa Inggrisnya, enak dipikul itu tidak melukai engkau. Jadi Bapak Ibu, mari kita mencari kerajaan Allah dan semua kebenarannya. Kebenarannya merujuk pada kebenaran Allah yang diberikan melalui Kristus, bukan kebenaran kita. Ya, kebenaran Allah. Kebenaran Allah adalah bahwa Bapak Ibu sudah diampuni dosanya. Bahwa Bapak Ibu diterima di hadapan Tuhan. Bahwa Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus.
bahwa Bapak Ibu diberkati Tuhan Yesus. Jadi iman menurut saya bukan iman kepada diri kita sendiri, bukan pada iman kepada iman kita, bukan iman kepada kepercayaan kita, tapi iman kita harus dalam Tuhan. Bisa berbeda ya Bapak Ibu. Kalau kita beriman kepada diri kita sendiri itu namanya optimisme. Nggak salah optimisme. Tapi Tuhan mengajarkan untuk beriman kepada Dia. Karena iman kita harus di dalam Tuhan. Our faith is in God. Bukan di dalam diri kita sendiri. Bukan di dalam iman kita. Kita tidak beriman pada iman kita. Kita tidak beriman kepada kepercayaan kita. Tapi kita beriman kepada Tuhan. Kebenarannya bahwa Bapak Ibu sudah diberkati. Bahwa Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Diampuni Tuhan. Diterima Tuhan. Disayang Tuhan. God is not against you. Tuhan tidak menolak dan menentang Bapak Ibu. Dia sudah mati di kayu salib. Kita harus melihat kebenarannya, bukan upaya kita. Kalau kita berupaya bekerja dan berbuat baik, itu adalah result, akibat, karena kita sudah diselamatkan. Kita berbuat baik dan bekerja dan berbuat baik, itu akibat bahwa Bapak Ibu sudah diselamatkan, bukan untuk diselamatkan, kita sudah diselamatkan. Jadi kita harus melihat cara hidup kita dari perspektifnya Tuhan. Saya ulangi ya, kita harus melihat hidup kita dari perspektifnya Tuhan. Kalau kita beriman kepada Tuhan. Tapi iman kita harusnya beriman kepada bagaimana Tuhan melihat kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita melihat hidup kita dari perspektifnya Tuhan. Maksudnya apa? Tadi saya sudah katakan, Bapak Ibu sudah dikasih, Bapak Ibu sudah diberkati, Bapak Ibu sudah diterima, Bapak Ibu doanya sudah didengarkan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan tidak menentang Bapak Ibu. Nah, di dalam ayat 26 tadi, Tuhan Yesus mengatakan contoh lalu dikatakan frase selanjutnya, maka semua itu akan ditambahkan. Dalam bahasa aslinya, ini adalah bentuk pasif masa depan. Jadi pasif ya, bukan aktif. Pasif tapi dia masa depan. Maksudnya apa? Menunjukkan bahwa semuanya akan ditambahkan. Itu pekerjaan Tuhan, itu tindakan Tuhan yang murah hati, bukan upah yang kita peroleh. Nah, penjelasan ayat ini menekankan ketergantungan total kita pada pemeliharaan Tuhan yang membebaskan dari kecemasan duniawi sambil mendorong ketaatan aktif. Maksudnya apa? Di ayat 26 Tuhan mengatakan contoh burung-burung di udara. Ya, kita disuruh memperhatikan burung-burung di udara. Mereka tidak pernah kelaparan. Dan perlu diingat bahwa mereka harus menggunakan potensi mereka untuk mencari makanan di berbagai belahan bumi. Mereka harus terbang, ya. Jika tidak, mereka akan mati. Nah, pelajarannya adalah kita telah diberi potensi untuk bekerja, beriman, berupaya, tapi Tuhan yang mencukupkannya. Tuhan yang memberkatinya. Jadi apa makna kerajaan Allah dan kebenarannya? Maknanya memberi tempat yang utama di hati kita kepada Allah, kepada Tuhan, dan membiarkan pikiran kita dipenuhi oleh keinginannya, agar karakternya menjadi teladan kita, dan kita melayani Dia dengan setia, serta menaati Dia di dalam segala hal. Bapak Ibu perhatikan, memberi tempat yang utama di hati kita. Jadi makna kerajaan Allah dan kebenarannya berarti kita memberi tempat yang utama bagi Tuhan, firman-Nya, pekerjaannya, kesukaannya dalam hati kita. Dan membiarkan pikiran kita dipenuhi oleh keinginannya. Nah, ada tiga tipe orang di muka bumi ini. Yang pertama adalah orang yang nggak percaya Tuhan sama sekali. Kalau lingkaran itu adalah mewakili hati kita, dan kursi itu adalah tahta hati kita, Tuhannya di luar. Dia nggak percaya Tuhan. Dia percaya pada kemampuannya, potensinya, hikmatnya, resourcesnya, networkingnya. Dia percaya pada dirinya sendiri. Dia nggak percaya Tuhan. Kalau saya diberkati, saya kaya, itu karena saya berupaya. Karena saya pintar. Karena saya punya power. Karena saya punya hikmat. Karena saya punya fasilitas. Karena saya punya jaringannya. Ini orang yang nggak mengenal Tuhan. Yang kedua kategorinya adalah orang yang sudah mengenal Tuhan, tetapi tahta hatinya bukan Tuhan.
Tata hatinya egonya sendiri, kemauannya sendiri, keinginannya sendiri, rencananya sendiri. Nggak pernah melibatkan Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan di Alkitab, kalau engkau berkata saya mau ke kota ini, berusaha ini, libatkan Tuhan. Ini adalah orang Kristen yang tahu Tuhan, tahu firman Tuhan, tapi tata hatinya bukan Kristus, bukan Tuhan. Tata hatinya adalah egonya sendiri. Yang ketiga adalah orang Kristen yang menjadikan Yesus Tuhan dan tata hatinya Tuhan yang memerintah. Frase tadi kerajaan Allah dan segala kebenarannya berarti menempatkan Tuhan di tata hati kita, di pikiran kita. Dia yang pertama terutama ya, dia menjadi fokus utama kita. Tuhan. Ya. Ingat sekali lagi, bukan berarti kita tidak berdaya upaya, kita tidak bekerja, kita tidak berusaha. Tapi berbeda Bapak Ibu. Bapak Ibu berusaha tanpa Tuhan. Sudah bisa diberkati. Tapi berkat itu akan menghancurkan Bapak Ibu, Saudara. Tapi kalau kita bekerja, berupaya, berusaha dengan Tuhan, Tuhan akan membuat berhasil. Dan 7 turunan Saudara diberkati. Karena itu janji Tuhan. Daud berkata, dari sejak muda aku melihat tidak pernah anak-anak orang benar itu ditinggalkan Tuhan. Dan tidak pernah anak-anak orang benar meminta-minta roti. Anak orang benar. Ya, bukan anak orang konglomerat, bukan anak orang kaya. Saya tidak menentang kekayaan. Kita perlu kekayaan untuk mengekspansi kerajaan Tuhan. Injil gratis. Tapi untuk menyampaikan Injil nggak gratis, Bapak Ibu. Misi itu mahal sekali. Karena untuk Yesus datang ke muka bumi, itu misi yang utama, dia harus mati di kayu salib. Misi itu mahal sekali. Tetapi berbeda, kita bekerja, berupaya, sekolah, studi, mengandalkan Tuhan dengan tidak mengandalkan Tuhan. Doa dan harapan saya Bapak Ibu, kita semua bisa seperti ini. Mencari Allah dan segala kebenarannya, menempatkan Yesus Kristus Tuhan dalam tata hati kita. Pikiran kita, kehendak kita, hati kita dipenuhi dengan kebenarannya, kehendaknya. Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di surga. Kita harus mencari kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kita sendiri, tapi kehendak Tuhan. Ya. Penutup closing, gak lama khotbah saya Bapak Ibu. Marilah kita berkomitmen untuk mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya dengan cara ada 3 penerapan praktis. Yang pertama, memberi tempat yang utama kepada Allah dalam Kristus dalam hidup kita dan membiarkan keinginannya memenuhi kita. Karena dalam tuntunannya saja kita diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Yang kedua, aplikasi praktisnya. Relakan waktu, prioritaskan Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan. Setiap hari dalam berdoa, membaca, merenungkan, dan memasukkan firman Tuhan dalam hati kita, akal budi kita. Dan memampukan kita berperilaku yang selaras dengan kehendak-Nya. Itulah yang berkenan kepada Bapa yang di sorga. Saya ulangi, agar firman Tuhan selalu membaharui pikiran kita dan memampukan kita berperilaku yang selaras. Memasukkan firman Tuhan dalam hati dan akal budi kita. Dalam perjanjian lama Bapak Ibu, ketika Musa menerima 10 perintah Allah, 10 commandments, Tuhan sendiri yang menulis di atas loh batu 10 commandments, betul ya? Dalam perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru, Tuhan Roh Kudus menulis firman-Nya di atas loh hati kita dan memeteraikannya di dalam pikiran kita. Pemasmur mengatakan, aku menyimpan janjimu
dalam hatiku supaya aku tidak berbuat dosa. Bapak Ibu, mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya, membiarkan pikiran kita, hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Tidak seperti dalam perjanjian lama, di mana firman Tuhan ditulis di atas loh batu. Dalam perjanjian baru, firman Tuhan dimeteraikan, ditulis di atas loh hati kita. Dan dimeteraikan di pikiran kita. Supaya apa yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan saja. Yang ketiga, aplikasi praktisnya. Jangan khawatir terhadap kebutuhan-kebutuhan jasmania. Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah want prestasi, Bapak Ibu. Kalau dia berjanji, ada agreement. Alkitab kita dikatakan perjanjian lama, perjanjian baru, ada agreement. Tuhan nggak want prestasi. Tuhan tidak ingkar janji. Apa yang dia katakan, yang dijanjikan akan dilakukan. Karena siapa dia? Dia Tuhan. Dia mampu melakukan apa yang dijanjikan. Manusia bisa berjanji dan tidak mampu melakukannya. Manusia bisa berkehendak dan tidak mampu. Tapi Tuhan yang berjanji, dia mampu. Jadi firman adalah siapa dulu yang ngomong. Kalau yang ngomong manusia belum tentu. Tapi yang ngomong ini Tuhan. Dia berjanji, dia berfirman, dia punya ability, power, kuasa untuk melakukan. Dia berfirman terjadi, jadilah terang, terang jadi. Jadi langit dan bumi terjadi. Dia punya kuasa. Bapak Ibu, kita harus percaya dengan segenap hati pikiran kita bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang dia janjikan. Jangan khawatir terhadap kebutuhan-kebutuhan jasmania. Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Dan salah satu janji yang telah menghidupi kami dalam melayani Tuhan dan keluarga kami bertahun-tahun. Saya bertobat lahir baru Desember 88 dan sudah melayani Tuhan 30 tahun lebih. Dan tidak pernah melihat Tuhan mengecewakan kami. Ada saatnya apa yang kami doakan tidak menjadi kenyataan. Tapi selalu ada jalan. Ada saatnya berdoa agar gunung tercampak, tapi kalau gunungnya tidak tercampak, apakah selalu gunung tercampak kita berdoa? Enggak pada kenyataannya. Tapi kabar baiknya, Tuhan memberikan Bapak Ibu Saudara saya anugerah, kekuatan. Anugerah itu adalah the power of God to do His will. Itu anugerah. Anugerah bukan lagi unmerited favor. Tapi anugerah adalah the power of God to do His will. Kuasa dari Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Kalau gunungnya nggak tercampak, Tuhan memberikan anugerah untuk mendaki gunung itu dan melampaui gunung itu. Tidak semua yang kita doakan terjadi, Bapak Ibu. Dalam kehidupan kami beriman, kami berdoa, kami menabur, kami berbuat baik, kami melayani. Tapi nggak semuanya datang tiba-tiba. Ada proses yang kami harus lewati. Tapi endingnya, pasti ada jalan keluar. Firman Tuhan di Ibrani pasal 13 ayat 5c mengatakan, Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, saya suka baca Alkitab cetak seperti ini. Kenapa? Salah satunya saya kasih tahu keuntungannya. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab cetak ini firman kan dari Ibrani ya, betul ya? Kalau kita buka Ibrani 13 ayat 5, betul ya? Nah, kalau Bapak Ibu lihat catatan kakinya, ini dari mana? Di sini ada catatan kakinya. Ibrani 13 ayat 5 itu ternyata diambil dari Ulangan 31 ayat 6 sampai 8. Di gadget nggak muncul dia. Ya? Nah, coba jadi ini Ibrani 13 ayat 5 ini itu dikutip dari, menurut catatan kaki ini, Ulangan 31 6 sampai 8 dan Yosua 1 ayat 5. Coba kita buka ulangannya. Ulangan 31. Apa perikopnya? Apa settingnya? Ini adalah perjalanan bangsa Israel mau masuk ke tanah perjanjian. Dan ini perikopnya adalah akhir hidup Musa. Jadi ini speech-nya, pidatonya Musa sebelum dia meninggal. Dan dia mendelegasikan kepemimpinannya kepada Yosua. Karena Tuhan bilang kepada Musa, kamu akan masuk ke tanah perjanjian. Tapi Yosua yang akan memimpin umatku. Dan ini adalah speech terakhirnya Musa.
Dan di sini dikatakan ayat 5, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan kamu harus melakukan terhadap mereka tepat seperti yang perintah yang kusampaikan kepadamu. Lalu ayat 6, Ulangan 31 ayat 6, ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, dan jangan gentar karena mereka. Karena orang-orang enak, orang Het, orang Yebus, orang Girgas ini yang penguasa tanah perjanjian, jangan takut kepada mereka. Karena sudah ada spy yang dikirim kan, 12, 10 nggak percaya. Mereka pemakan, mereka kayak raksasa, mereka pemakan manusia, kita kayak belalang. Tapi 2 orang, Joshua dan Caleb, mereka percaya pada janji Tuhan. 40 tahun bangsa Israel padang gurun, cuma 2 yang masuk, Joshua dan Caleb. Karena Alkitab berkata mereka punya lain jiwa, bukan kelainan jiwa Bapak Ibu, lain jiwa. Dalam translasinya different spirit, rohnya berbeda. What do you see? Apa yang sudah lihat? Yes, ada tantangan, ada raksasa di sana. Tapi Yosua dan Kaleb mengatakan kita akan masuk, kita akan mengalahkan raksasa-raksasa itu. Bapak Ibu, tagihan bills bulanan kita itu raksasa-raksasa kita, tanggung jawab kita tuh raksasa-raksasa kita. Satu hari saya naik ini taksi online, panas sekali ya, seperti hari ini panas. Jakarta panas, Surabaya, Jogja juga panas. Wah, panas ya Pak. Lalu sopir taksinya ngomong gini, wah, bulanan lebih panas Pak, bulan lebih panas Pak. Saya nggak dong, maksudnya apa Pak? Kan matahari yang panas, bukan bulan. Dia bilang, bulanannya lebih panas Pak. Maksudnya tagih-tagihan yang datang di bulan itu lebih panas itu. Tapi firman Tuhan mengatakan, jangan takut dan jangan gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu. Ia tidak akan mengabaikan. TB2 ya, terjemahan baru 2. Ia tidak akan mengabaikan kamu. Kalau anak sekarang bilang, nggak dikacangin gitu. Dia tidak mengabaikan kamu. Dan tidak akan meninggalkan kamu. Jadi, Bapak Ibu, tadi penulis kitab Ibrani mengutip dari Ulangan. Nah, ini baru saya tahu kalau setelah sekolah teologi, Bapak Ibu. Jadi, kalau kita baca teks di Perjanjian Baru yang diambil dari Perjanjian Lama, ini kan ada rentang waktu ribuan tahun. Ini Ulangan tahun berapa ditulis? 4.000 sebelum Masehi. Kira-kira 2.000 sebelum Masehi. Kira-kira gitu ya. Dan kemudian Ibrani, ini ditulis kapan pendengarnya? 2000 tahun yang lalu. Ada 4.000 rentang waktu, 4.000 tahun rentang waktu sampai pendengar hari ini, kita. Prinsipnya begini Bu, Bapak Ibu. Kalau penulis kitab Ibrani mengutip Perjanjian Lama yang sekian ribu tahun yang lalu, itu berarti kebenarannya itu eternal. Kekal, nggak berubah. Nggak berubah kepada pendengar pertama Ibrani, dan kalau hari ini dibacakan, kebenaran yang sama juga tidak pernah berubah. Itu maksudnya. Jadi, kalau Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu, membiarkan engkau, dan sekali tidak akan meninggalkan engkau. Itu yes dan amen sampai hari ini. Itu nggak pernah berubah. Saya tutup dengan kesaksian, Bapak Ibu. Anak saya nomor 1, Esther Deborah Kaloserang, dia lagi mengambil PhD program 4 tahun di Budapest, Hongaria. Scholarship. Ya. Setelah dia di Hongaria, dia posting di IG-nya, saya baca, dia bilang ini, dia senang banget ya, terbang sampai ya, Eropa, indah kan. Tapi dia posting di situ ada captionnya, di balik tawa ada tangisan dan iman yang wavering faith, iman yang turun naik. Kadang-kadang percaya, kadang-kadang nggak percaya. Karena dia udah coba scholarship ke Australia 2 kali ditolak, ke Inggris ditolak. Ini yang keempat kali. Full scholarship Bapak Ibu. Kalau saya hitung-hitung, yang dia keluarkan untuk sekolah di sana 4 tahun, maaf saya menyebut jumlah. Bukan supaya kita takut kepada jumlahnya. Kita takut kepada Tuhan yang bisa menyediakan jumlah itu. Kalau saya hitung-hitung 1,5 M sampai 2 M. Scholarship yang dia terima. Karena every semester
itu nilainya 117 juta tuition fee ya. Dia dapat bulanan uang saku, dia dapat tunjangan flat, dia dapat asuransi kesehatan. Kalau untuk pesawat terbang pulang pergi tanggung sendiri. Bapak Ibu, kami melihat bagaimana Tuhan bekerja. Uangnya langsung datang nggak? Enggak. Mau beli tiket belum ada uangnya. Mau beli tiket belum ada uangnya. Sementara harga mendekati hari H kan tiket kan naik terus harganya kan. Udah 2 digit. Pas, Pak ini ada 4 seat. Cuman 9 juta. Uangnya ada Bapak Ibu. Pas dibutuhkan uangnya ada. Saya dapat 10 juta, saya transfer ke dia, langsung beli sisa 4. Butuh visa. Kami udah ketar-ketir. Nanti kalau butuh visa, kan ditanya di embassy, kamu punya uang berapa di rekeningmu? Kami sudah dengar, wah 200 juta, 100 juta. Kami nggak punya uang segitu Bapak Ibu. Waktu dia ke embassy, dia ditunjukkan cuma 1 digit rekeningnya. Tapi orang embassy nggak usah khawatir, karena kamu ini dijamin oleh pemerintah Hongaria. Kamu nggak akan kekurangan di sana. Ini jauh banget Bapak Ibu. Kalau saya lihat garis lurus itu 10.700 kilometer dari Jogja ke Budapest. Dan Budapest ini tetangganya Ukraina yang lagi perang sama Rusia. Banyak orang selalu bilang, ngapain kamu ke sana Debra? Ternyata sudah dibuat oleh Pastor Denny. Kamu akan pergi ke tempat di mana orang akan bertanya, ngapain kamu ke sana? Benar Bapak Ibu. Orang tanya, ngapain kamu ke sana? Ya karena dapat scholarship. Tempatnya dekat zona peperangan, nggak apa-apa. Karena tempat yang paling aman adalah tempat dalam kehendak Tuhan. Akhirnya saya tutup. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya membawa pemeliharaan ilahi dan kebebasan dari kekhawatiran. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mencari dahulu dengan sengaja, dengan prioritas kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu membawa pemeliharaan ilahi dan kita bebas dari kekhawatiran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita terima berkat dari Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap karya, untuk setiap anugerah-Mu dan janji-janji yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kami. Hari ini kami percaya, beriman kami hanya kepada Kristus Yesus Tuhan, dan kami terus mencari kerajaan-Mu, mendahulukan, mengutamakan kerajaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar firman ini berdampak dalam kehidupan kami semua. Jemaat yang dikasih Tuhan, berbahagialah engkau yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan firman-Nya di dalam kehidupan-Mu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Semua jemaat menerima berkat ini, katakan bersama-sama, amin. Amin. Amin.